Terima kasih Luar banyak, biasa. Om. Sehat Om. Silakan duduk. Siap Om. Terima kasih banyak Om. Om Wai. Aduh, ini Baik. pakai itu. Ya Om. Pakai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan hadirat, kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan Iksan Iya. Tarore. Tarore, Tarore apa? Tarore kalau aku nggak Tarore. pakai H, Om. Itu dari mana? Sulawesi dari mana? Nah, itu dia. Kalau aku ditanya Ihsan Tarore itu, Tarore ini dari Sulawesi atau dari mana? Aku jujur agak bingung, Om. Soalnya gini loh, aku kalau nanya kakekku, aku ini keturunan apa? Pokoknya kok gado-gado lah. Ada Bataknya ada Jawanya ada Sundanya ada Manadonya ada Jepangnya ada. Terus aku apa? Suka kau lah kata dia gitu. Gitu. Aku inget itu dari dulu waktu kamu di ajang kompetisi Heeh. bakat dulu. Iya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2006, Waktu Om. Di sebelah. Iya, itu Tahun, kalau tahun 2006 ajang pop. ajang Pop. pop ya, Ya, oke. 2016 ajang dangdut. Oke. Pertama itu tampilnya juara satu kan kamu? Juara kan, ya? satu, Oh. yang di pop, yang dangdut juga juara satu Om. Waduh. Gitu Om. Jadi luar biasa, no? Bisa pop, bisa dangdut, bisa. Tapi umur 16 tahun tuh luar biasa. Kan termuda waktu itu ya? Yes betul Om. Waktu itu sempat grogi gak kamu? Grogi lah Om karena gini, aku Saingan tuh yang terberat siapa waktu itu ya? semuanya berat Om. Karena jujur aku nggak pernah punya basic nyanyi profesional. Oh. Jadi sebelumnya itu kayak ya udah kalau ada organ tunggal pasti namaku ditulis sama almarhum kakek Ihsan Tarore gitu kan. Awalnya gini, awalnya masih kecil-kecil tuh dimulai dari kecil dari umur 6 tahunan gitu lah. Iya kepada Mas Ihsan dipersilahkan untuk naik ke atas panggung gitu kan. Kalau dulu kan MC-MC di daerah-daerah kayak gitu kan. SMA aku mulai ikut lomba-lomba nyanyi, mulai berani. Itu pun karena motivasinya dulu guru SMP aku bilang, "Suara kamu bagus, Nak. Mudah-mudahan kamu nanti suatu hari jadi penyanyi profesional." Nah, itu jadi motivasi. Namanya Bu Papahan. Mungkin kalau Bu Papahan nonton, terima kasih banyak, Bu. Ini semangatnya siapa? Ibu. Sampaikan. Ibu Papahan. Bu Papahan, tuh muridnya udah jadi Bu. Doakan juga. Ya alhamdulillah dia tuh luar biasa. Jadi gara-gara dia aku termotivasi buat ikut lomba nyanyi dan alhamdulillah memang setahun aku ngikutin lomba nyanyi semasa SMA kelas 1. Aku coba ikut-ikut lomba, ada sekitar 10 lomba yang aku ikutin, 10-10-nya menang Om. Menang ya. Kamu kan sempat nyanyi di organ tunggal ya. Betul Om. Nah, itu dibayarnya gimana tuh? Aduh. Aduh. Ini kalau cerita, kalau aku dulu di organ tunggal, jujur ya Om, aku tuh pulang sekolah dari jam 12, langsung biasanya ke tempat lokasi nyanyi ya. Terus habis itu, begitu nyampe kita nyanyi sampai jam 12 sampai jam 1 pagi kadang-kadang kan. Kalau misalkan organ tunggal di daerah-daerah kan sampai jam segitu. Itu dibayarnya jujur cuman 50.000. Itu sekali tampil. Sekali tampil Om. Berapa lagu itu? Gak tahu ya, banyak puluhan lah Om. Oh ya, seharian. Seharian. Ya Allah. Sampai kemudian ke Idol. Jujur, dulu waktu di Idol, Ihsan tuh dari 12 besar juga udah pengen pulang. Nggak pede. pengen menang, karena gini loh, karena kan kita kompetisi Om. Aku kan dari daerah, dengar omongan yang kasar, keras dikit tuh kayaknya sakit gitu nih hati gitu kan ya. Siapa yang ngomong keras kasar? Adalah beberapa Peserta yang lain? beberapa peserta. Satu yang aku ingat banget Om sampai saat ini. Siapa? Ada kata-katanya, aku nggak perlu sebut namanya siapa, dia ngomong gini. Apa? Lo tuh gila ya, semuanya video tentang lu aja, cerita lu aja yang diangkat. Gua kapan gitu. Tapi lucu ngomongnya ke aku. Terus aku langsung jawab, maaf ya, yang ngangkat itu kan bukan aku. Yang ngangkat kan stasiun TV-nya, bukan aku gitu kan. Kok ngomongnya ke aku? Ngomongnya sama orangnya aja langsung. Dan ternyata setelah dia ngomong gitu kan aku lapor sama orang stationnya, sama psikolognya. Dia pulang tereliminasi. Memang akhirnya banyak yang nyinyir kan sama Iksan waktu itu kan. Iya bener Om. Ya pokoknya jual cerita kesedihan. Ya dibilangnya gitu sama Yang peserta petani lain. lah ya kan. Padahal kan aku nggak pengen jual itu Om, aku kan pengen ikut kompetisi. Yang ngangkat ceritanya kan stasiun TV-nya Om. Oh Gitu. Dulu menjadi petani dan sekarang menjadi Iksan yang sukses. Amin. Ada cerita di balik itu, jangan kemana-mana. Tetap di E-Talk Show with BHS. Alright, masih di E-Talk Show with BHS. Ini ada berita tentang Iksan yang disebutkan pernah jadi petani. Betul ya Iksan ya? Betul Om. Jadi semenjak aku SD memang aku udah dibiasain sama almarhum bapak buat kerja keras. Karena memang satu, aku anak pertama di keluarga gitu kan.
dulu di Medan karena bapak itu bekas orang PTP gitu kan, kakek lah bekas orang PTP, jadi dapatlah tuh tanah buat dikelola, dipinjemin tuh tanah buat dikelola. Sampai akhirnya ya udah kita pakai tuh tanah, kita kelola, ya udah. Bapak ngajarin cara nyangkul, cara nanem kayak gimana, cara nanam singkong, jagung, cabe, sawi. Cuman kan waktu itu kamu kan masih usia sekolahnya apa? Dari sebenarnya aku mulai bertani dari 6 Bertani. 6 SD, dari 6 6 SD. Dari 6 SD mulai bertani, Kelas namanya diajari nyangkul gitu. diajarin nyangkul sama bapak. Kesel gak disuruh? Ada kesel, jujur ada. Dulu waktu kecil ada. Dulu pasti waktu kecil kayak ngedumel gitu. Iya. Oh bapak ini apa sih apa segala macam. Kalau nyuci piring juga gitu. Apa sih mama ini adik-adik ada tapi masih aku aja yang disuruh, aku aja disuruh gitu. Gantian lah masa iya aku udah ke ladang, terus aku nyuci piring pulang sekolah, aku nyapu juga, aku nyetrikain juga aku bilang. Aku nih anak apa pembantu dulu gitu. Dari situ kemudian bisa dapat rezeki untuk bayar sekolah ya. Betul Om. Bayar sekolah SMP itu jujur alhamdulillah aku dari uang hasil aku bertani di ladang itu, dari aku nanam singkong karena singkong jujur dulu ada langganan tukang keripik Om. Akhirnya terus kemudian ikut idol, sebenarnya yang paling mendorong siapa? Yang paling mendorong sebenarnya nggak ada yang dorong sih Om. Jujur waktu ikut idol nggak dianterin awalnya sama almarhum bapak ke lokasi. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat aku selesai dari ruang audisi keluar, nah itu ada almarhum bapak depan pintu. Makinlah aku histeris. Jadi sebenarnya motifmu ke ikut idol dari audisi di daerah sampai ke Jakarta itu Itu pasti motif Apa pertamanya. kira-kira? Aku pengen ngerubah masa nasib. ya ngerubah nasib Oh, keluarga ya. lah gitu Ya, kan. ya. Karena kan aku sampai pengennya punya kamar Om di warung. Itu aku minta bikinin bapak, Pak bikin triplek. Karena ada kalau di Medan kan rumah seng semua nih Om. Ya. Nah aku sampai bilang, udah kita nggak punya asbes nggak apa-apa Pak, aku bilang gitu. Kardus pun jadi aku tutupin biar nggak langsung daerah panas kan gitu kan. Ya udah kardus tutup-tutupin, terus pakai triplek. Jadi cuman tidurnya kalau misalkan aku mimpi buruk pasti begitu, puk, kejedot lah itu pasti gitu. Karena aku tidurnya di loteng Om, aku minta dibikinin kayak triplek gitu di atas, terus dikasih kardus gitu. Kalau cerita flashbacknya sebelum sampai akhirnya aku bisa bawa keluarga ke sini, jujur aku pernah ada satu momen di mana aku tuh kayak nggak punya apa-apa juga Om selama di Jakarta ini. Cuman nggak berani bilang sama keluarga. Jadi sebelum bapak meninggal itu ada satu momen di mana apa ya, bapak tuh berkali-kali nyuruh aku pulang lah Bang, pulang. Cuman aku bilang sama bapak, enggak Pak, nggak bisa soalnya ada kerjaan dan lain-lain. Padahal kalau jujur kenapa aku nggak pulang? Karena aku nggak punya uang. Sampai akhirnya satu momen ya bapak sakit. 2014 itu bapak sakit. Aku dikabarin sama mama, bapak sakit pulanglah. Padahal saat itu aku memang beneran kali ini aku beneran lagi kerja. Aku lagi dapat syuting stripping Om. Dari situ aku akhirnya bilang izin sama orang production house-nya, aku bilang aku pulang ya, aku bilang gitu, nggak bisa ini bapakku sakit, bapakku nggak sadar, aku bilang gitu, aku pulang. Pada saat pulang memang bapak itu kan stroke Om, jadi kayak cuman bisa bilang maaf ya Pak, abang nggak pulang-pulang, soalnya ya gitu-gitulah. Tapi ya udah Pak melek apa segala macam, karena bapak nggak melek, bapak udah merem, udah segala macam gitu kan, udah nggak sadar lah gitu kan. Terus pada saat aku pegang tangannya aku bilang, Pak ini abang udah pulang, udah ayo bangun. Bapak sehat, abang udah pulang, udah. Nanti abang lama deh di Medan, abang nggak pulang-pulang dulu deh ke Jakarta, udah biarin deh, nggak syuting deh, tapi bapak sehat. Terus dia netes air mata itu kayak, Oh ya Allah. ya aku pengen banget bisa denger dia, iya bang nggak apa-apa, bapak ngerti gitu loh. Karena jujur ya ngerasa kehilangan banget, karena pada saat itu kayak, ih lu bodoh banget lu kemarin lebaran kenapa nggak pulang gitu, kenapa lu bilang nanti tanggal 19, bapak meninggal tanggal 17. Emang aku udah ngerencanain pulang buat setelah lebaran tanggal 19 Om. Ada penyesalan gitu ya? Nyesel banget Om, nyesel banget karena dia sampai video call Om. Dia sampai video call satu momen sebelum dia sakit, dia tuh video call, dia bilang gini, Bang pulang lah, pulang. Kali ini dia ngomong pulangnya tuh bener-bener sampai nangis. Itu aku bilang, apa sih bapak, cengeng kali pun jadi laki-laki. Gue bilang, ngapain pula nangis, kalau aku pulang ya aku pulang ya, aku bilang gitu. San, ini kita manusiawi sekali ya. Seandainya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan ke bapak itu, apa misalnya? Aduh. Yang pasti kalau buat almarhum bapak, kalau memang bisa mendengarkan apa yang abang sampaikan saat ini,
mohon maaf kalau misalkan abang itu belum bisa jadi anak yang baik buat bapak, belum bisa jadi contoh yang baik juga buat adik-adik. Kalau ingat almarhum bapak tuh, Om, eh, cuma mau bilang, mudah-mudahan abang bisa jagain mama, bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik. Udah gitu aja, udah lama ya Allah. Si Oma. Aku bisa memahami. Baiklah Hadin hadirat, kita akan lanjut bincang-bincang dengan Iksan Taroe. Tetap di Talk Show with BHS.